Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Hoiria. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam atau disingkat dengan SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yang berjudul tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Sepohon Kayu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kita bekerja sehari-hari untuk mencari nafkah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kita bekerja sehari-hari untuk mencari nafkah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Nah, itu tadi anak-anak lagu Sepohon Kayu yang menerangkan tentang kalau kita hidup lama-lama, kalau kita nggak sembahyang atau kita nggak sholat, hidup kita tidak ada gunanya. Langsung ya, kita mulai pelajaran. Pernahkah kamu melihat Ka'bah atau gambar Ka'bah? Pernah nggak anak-anak? Pernah ya tentunya ya. Apakah kamu tahu ada sebuah batu di salah satu sudut luar Ka'bah? Batu apakah itu? Apa yang kamu ketahui dari peristiwa pada gambar di atas? Bagaimanakah sifat seseorang muslim dewasa, contohnya Rasulullah, dalam beraktivitas sehari-hari? Untuk lebih memahaminya, mari kita ikuti pelajaran tentang masa dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak ya, itu gambarnya seperti itu. A. Kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak masih kanak-kanak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW, ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Di usia tersebut, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Menginjak remaja pun harus kehilangan dua sosok orang tua yang beliau sayangi, yaitu meninggalnya Abdul Muthalib, kakeknya, dan Abu Thalib, pamannya. Selanjutnya, tetapi kondisi tersebut justru menjadikan Nabi Muhammad menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran dan penuh kepedulian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak berniaga ke negeri Syam.
padahal jaraknya sangat jauh dan resikonya cukup berbahaya. Karena selain cuaca yang ekstrim, ada juga gangguan gerombolan perampok yang dapat mengancam keselamatan harta benda, bahkan nyawa. Namun Nabi Muhammad SAW tetap turut ikut berdagang dengan rasa sabar. Kesabaran dan kepedulian dengan kondisi pamannya, inilah yang membuat beliau Rasulullah SAW menjadi pribadi yang dewasa, mampu bertahan. Karena beliau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar dan peduli kepada kerabat dan sesama manusia. Selanjutnya B. Nabi Muhammad SAW bekerja. Nabi Muhammad SAW bekerja. Nomor 1, tekun dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW itu tekun dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW pernah mengembala kambing. Beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaannya, beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dalam kurung tekun. Beliau sangat tekun dalam bekerja. Abu Thalib melihat keponakannya bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat, kemauan yang keras. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Karena melihat kesungguhannya, itulah beliau diajak pamannya ke negeri Syam untuk berdagang. Sepulang dari perniagaan, Nabi Muhammad semakin tampak sifat kedewasaannya yang penuh ketekunan dan tanggung jawab. Beliau membantu pamannya menyiapkan air untuk para pendatang yang beribadah ke Baitullah Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah. Kegiatan ini beliau lakukan hingga menjelang usia dewasa. Selanjutnya 2. Jujur dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW selain tekun juga jujur dalam berdagang. Saat usia Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini didapatkan karena selama berdagang ia sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh, dan tekun, juga murah senyum kepada pembeli. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada barang dagangan yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya. Jika barang tersebut dalam keadaan cacat, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang? Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak membuatnya rugi, bahkan ia mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang senang dan banyak membeli barang yang didagangkan, sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad SAW tidak tersisa. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak tertipu.
Khadijah adalah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Terlebih setelah Maisarah, salah seorang kepercayaan Khadijah, menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad SAW selama perniagaan dan keberhasilannya, juga sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang ke negeri Syam tersebut. C. Pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah adalah daerah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota yang posisi daerahnya di bagian tengah Jazirah Arab yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Kondisi saat itu masyarakatnya berperilaku jahiliyah. Pada saat itu Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Kejujuran dan kesabarannya membuat banyak orang yang mempercayainya. Saat dahulu remaja, Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya. Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan ilmu dalam berniaga. Sifatnya yang jujur dan mulia menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Sifatnya Nabi Muhammad SAW yang jujur, ramah, subhanallah. Salah seorang yang simpati adalah Siti Khadijah, seorang saudagar kaya di kota Mekah saat itu. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun bekerja padanya dengan menjualkan barang-barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisarah. Aktivitas tentang cara dagangnya Nabi Muhammad SAW itu diceritakan Maisarah kepada Khadijah. Kemudian Khadijah terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga mengutus Nufaisah binti Munyah untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan disetujuinya. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta. Yang melamar dulu Khadijah. Umur Khadijah pada waktu itu 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW berapa anak-anak? 25 tahun. Dalam perkawinannya Nabi dianugerahi 6 putra putri, yaitu siapa aja? Yuk perhatikan. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. D. Peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Sebelum masa kenabian, pada usia 35 tahun ada suatu peristiwa. Apa itu peristiwanya? Yaitu kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Akibatnya peristiwa itu orang-orang Quraisy
sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ingat ya, yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang berhak adalah Rasulullah. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut, beliau berpikir sejenak, mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian beliau membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban tersebut, seraya memanggil utusan masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang dan mengangkat surban tersebut secara bersama-sama hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semuanya. Setiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat itu. Maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Masyarakat Mekah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari seorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Penduduk Mekah melihat pribadi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya sehingga mereka menjuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi anak-anak tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat ya. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.